Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Dunia Ilmu Euclid. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal atau prediksi untuk ujian sekolah tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Untuk itu, mari ikuti penjelasan di dalam video saya ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat buat kalian, terutama bagi anak-anak yang ingin mempelajari soal-soal ujian sekolah SMA. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel YouTube saya. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan membahas materi mengenai eksponensial. Untuk itu, sekarang kalian perhatikan bagaimana cara menyelesaikan soal yang ada di layar monitor kalian. Nah, di sini langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian membuat 16 ini menjadi bilangan pangkat, yaitu menjadi 2 pangkat 4, karena 16 itu 2 pangkat 4. Nah, kemudian 3/4. Lalu selanjutnya, sekarang untuk 32. Nah, ini 32 berarti 2 pangkat 5. Kita ubah menjadi 2 pangkat 5, karena 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Ya, lalu pangkat 2/5. Selanjutnya, ya, untuk penyebutnya di sini 1/9. Ya, ini kalau di dalam rumus kita tulis di sini ya, 1/9 itu berarti sama dengan 1/3 pangkat 2. 1/3 pangkat 2. Nah, sekarang kita ubah ya, di sini menjadi 3 pangkat negatif 2. Nah, ini kalian tentunya sudah mengenal ya, rumus-rumus daripada eksponensial. Nah, jadi kita ubah di sini 1/9 ini menjadi 3 pangkat negatif 2. Ya, maaf, 3 pangkat negatif 2. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Ya, 3 pangkat negatif 2. Lalu pangkat negatif 1/2. Oke, selanjutnya kalian perhatikan dikurang. Nah, ini 125. Berarti 125 ini sama dengan 5 pangkat 3. Ya, 5 pangkat 3. Kemudian pangkat 1/3. Nah, ini kalian ubah seperti ini terlebih dahulu. Ya, jadi ini ya untuk 16 berarti 2 pangkat 4, 32 2 pangkat 5 ya, kalian jadikan bilangan berpangkat terlebih dahulu. Kemudian untuk yang 1/9 kita ubah seperti ini ya. Lalu nanti kalian tulis 3 pangkat negatif 2 ya, kemudian dalam kurung pangkat negatif 1/2 dikurang 125, yaitu 5 pangkat 3. Kemudian dalam kurung pangkat, ya ini pangkat 1/3. Nah, ini kalian ubah seperti ini terlebih dahulu. Setelah kita melakukan langkah pertama, sekarang kita perhatikan langkah yang kedua. Nah, berarti sesuai dengan rumusnya, ini nanti umpamanya A pangkat M, ya, A pangkat M, ya, kemudian pangkat N, ya, dan ini artinya dikali. Ya, jadi A pangkat M kali N. Nah, ini jadi A pangkat M kali N. Nah, dikali N. Nah, berarti yang ini nanti 4 dikali dengan 3. Ya, 4 dikali dengan 3 sama dengan 12, lalu dibagi dengan 4. Sehingga menghasilkan 2 pangkat 3. Kemudian ditambah, ya, ditambah, nah ini sama 5 dikali 2,
ya 10 dibagi 5, ya berarti 2. Nah, sehingga menjadi 2 pangkat 2. Kemudian per, ya, di sini berarti nanti selanjutnya 3 pangkat negatif 2 kita kalikan, negatif dikali dengan negatif, ya berarti positif nanti, ya. Jadi negatif 2 dikali setengah, ini berarti hasilnya 1, ya. Negatif 2 dikali setengah, berarti karena positif, negatif dikali negatif hasilnya positif, sehingga kita tulis 3 saja. Oke, kemudian dikurang, ya, dikurang. Nah, ini 3 dikali 1, 3 dibagi 3, 1. Sehingga kita tulis di sini 5. Oke. Lalu kemudian, ya, 2 pangkat 3 itu 4. Maaf, 2 pangkat 3 itu 8. Ya, lalu ditambah dengan 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 2, 4 per 3 dikurangi 5. Berarti negatif 2. Nah, 4 tambah 8 ditambah 4 sama dengan 12, ya, dibagi negatif 2. Dibagi negatif 2 hasilnya adalah negatif 6. Nah, sehingga jawabannya adalah yang pilihan A. Nah, ini untuk penyelesaian soal nomor 1. Baiklah, sekarang kita bahas untuk soal nomor 2. Nah, ini berarti untuk 27 pangkat 1/3, ya, 27-nya kita ubah menjadi bilangan pangkat, berarti 3 pangkat 3. Ya, 3 pangkat 3, kemudian dalam kurung pangkat 1/3. Pangkat 1/3. Nah, lalu kemudian dikali, ya, tanda titik ini dikali, kemudian 8 itu kita ubah menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, ya, pangkat 2/3. Pangkat 2/3. Lalu kemudian dikurang. Dikurang 16, ya, 16 itu berarti 2 pangkat 4. Nah, kita tulis 2 pangkat 4, kemudian pangkat 3/4. Pangkat 3/4. Lalu kemudian untuk yang 125, ya, di sini kali dulu, ya, dikali 125 itu berarti 5 pangkat 3. 5 pangkat 3, ya, itu kemudian pangkat 2/3. Pangkat 2/3. Lalu per, ya, di sini per. Nah, ini dapat kita tulis menjadi 3 dikali 12. 3 dikali 12, ya. Nah, 3 dikali 12 pangkat 1/2. Pangkat 1/2. Ya, ini langkah yang pertama. Lalu langkah selanjutnya ini kita kali, berarti 3 dikali 1/3 itu sama dengan 1, ya. Nah, ini menjadi 3. Lalu dikali, ya, 2 pangkat 3 8. Ya, di sini nanti di sini 3 dikali 2 6, 6 dibagi 3 2, berarti 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2, ya, kemudian dikurang 2 pangkat 4, ya, di sini nanti 4 dikali dengan 3 12. 12 dibagi dengan 4 3, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, kemudian dikali 5 pangkat 3, kemudian 2/3. Pangkat 2/3 ini kita kali, 3 kali 2 6, 6 bagi 3 2, berarti menjadi 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2. Lalu per, nah, ini nanti 3 dikali 12 36, ya, 36 pangkat 1/2. 36 pangkat 1/2. Sekarang kita lanjutkan langkah berikutnya. Berarti sini nanti 2 pangkat 2 4. Jadi 3 dikali 2 4 itu sama dengan 12. Ya, 3 dikali 4, ya, ini 2 pangkat 2. Kemudian dikurangi. Ya, dikurangi dengan di sini 2 pangkat 3 itu 8,
ya. 2 pangkat 38 lalu dikali dengan 5 pangkat 2, 25. Hasilnya adalah 200. Hasilnya adalah 200. Lalu per, ya di sini 36 itu berarti, nah ini saya pisahkan. 36 ini berarti 6 pangkat 2. Ya, 6 pangkat 2, ya. Kemudian pangkat 1/2. Nah, ini nanti apabila kita kalikan, ya 2 dikali setengah itu berarti 1, berarti 6 pangkat 1 atau 6 kita tulis. Nah, sehingga nanti ya 12 dikurangi 200 ini adalah hasilnya adalah 188. Ya, negatif 188. Ya, negatif 188 per 6. Ya, negatif 188 per 6. Nah, nanti hasilnya menjadi, ya, kita sederhanakan, ya, sama-sama dibagi 2 menjadi negatif 94 per 3. Ya, hasilnya adalah negatif 94 per 3. Sehingga pilihan jawabannya adalah yang B. Demikianlah ya untuk pembahasan 2 soal tentang eksponensial. Mudah-mudahan akan dapat membantu kalian untuk menyelesaikan atau mengetahui ya soal ujian sekolah untuk materi eksponensial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.